Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 24020010005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran body mass index. Yang pertama itu ada pengertian body mass index. Body mass index atau indeks massa tubuh adalah ukuran status gizi yang dihitung berdasarkan berat badan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat M2. BMI pertama kali diperkenalkan oleh Adolphe Quetelet pada abad ke-19 dan sering disebut sebagai Quetelet Index. BMI digunakan sebagai alat screening sederhana untuk menilai apakah seseorang berada dalam kategori kurus, normal, overweight, atau obesitas. Adapun tujuan pengukuran BMI, yang pertama itu menilai status gizi individu berdasarkan berat badan relatif terhadap tinggi badan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko kesehatan akibat kekurangan gizi maupun kelebihan berat badan. Yang ketiga, membantu tenaga kesehatan dalam menentukan intervensi gizi, pola makan, dan aktivitas fisik. Yang keempat, ada screening populasi dalam program kesehatan masyarakat, misalnya surveillance gizi, deteksi obesitas. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi keberhasilan program penurunan berat badan atau peningkatan status gizi. Adapun kategori BMI, WHO, dan Asia Pasifik. Yang pertama, kategori BMI menurut WHO 2004. 18,5 disebut underweight atau kurus, 18,5 sampai 24,9 disebut normal, 25 sampai 29,9 disebut overweight atau kelebihan berat badan, lebih dari 30 disebut obesitas. Nah, adapun yang kedua itu kategori BMI menurut Asia Pasifik, WHO Expert Consultation 2004. 18,5 disebut underweight atau kurus, 18,5 sampai 22,9 disebut normal, 23 sampai 24,9 disebut overweight atau berisiko, 25 sampai 29,9 disebut obesitas kelas 1, lebih dari 30 disebut obesitas kelas 2. Nah, perbedaan utamanya ialah batas normal di Asia Pasifik lebih rendah karena orang Asia cenderung memiliki risiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung pada BMI yang lebih rendah dibandingkan populasi barat. Nah, adapun cara pengukuran tinggi badan dan berat badan yang benar. Yang pertama itu cara pengukuran berat badan. Gunakan timbangan badan yang sudah dikalibrasi. Letakkan timbangan di permukaan datar dan keras, bukan karpet. Subjek memakai pakaian ringan, tanpa alas kaki dan tanpa barang bawaan misalnya ponsel dan dompet dan lain-lain. Berdiri tegak di tengah timbangan, pandangan lurus ke depan, tangan di sisi tubuh. Catat hasil hingga ketelitian 0,2 kg, 0,1 kg. Lakukan pengukuran pada waktu yang konsisten, misalnya pagi hari sebelum kita sarapan. Yang kedua itu ada cara pengukuran tinggi badan. Gunakan stadiometer atau alat ukur tinggi badan. Subjek berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit menempel pada lantai. Posisi tubuh ialah tumit, bokong, punggung, dan bagian belakang kepala menempel pada papan ukur. Kepala dalam posisi Frankfurt Plan, garis antara tepi bawah mata dan lubang telinga sejajar dengan lantai. Pandangan lurus ke depan, tubuh rileks, dan turunkan batang pengukur hingga menyentuh bagian atas kepala. Catat hasil hingga ketelitian 0,1 cm. Nah, tips tambahannya untuk anak kurang dari 2 tahun, gunakan lengthboard atau pengukuran panjang badan telentang. Untuk usia lebih dari 2 tahun, gunakan stadiometer atau pengukuran berdiri. Nah, adapun kelebihan dan keterbatasan BMI. Kelebihan BMI yang pertama itu sederhana dan praktis, hanya memerlukan data berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, cepat dan murah, dapat digunakan secara luas tanpa alat khusus. Yang ketiga, standar internasional, sudah divalidasi oleh WHO dan digunakan global. Yang keempat, cocok untuk survei populasi besar, misalnya survei gizi nasional atau program kesehatan masyarakat. Yang kelima, dapat menjadi indikator risiko kesehatan, overweight atau obesitas terkait penyakit metabolik. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan BMI. Yang pertama, tidak membedakan massa lemak dan massa otot. Orang berotot atau atlet bisa dikategorikan overweight padahal sehat. Yang kedua itu tidak menggambarkan distribusi lemak tubuh dan lemak perut yang berisiko tidak terukur. Yang tiga, kurang akurat pada kelompok tertentu seperti anak-anak dan remaja karena sedang tumbuh. Dan kedua itu lansia karena perubahan komposisi tubuh. Dan terakhir itu ibu hamil
karena perubahan berat badan fisiologi. Yang keempat, tidak mempertimbangkan faktor lain seperti usia, jenis kelamin, etnis, dan tingkat aktivitas fisik. Nah, jadi BMI sebagai alat screening awal, tetapi hasilnya perlu dikomunikasikan dengan indikator lain seperti lingkar perut, presentasi lemak tubuh, dan lain-lain untuk menilai status gizi secara lebih akurat. Aplikasi klinis dan kesehatan masyarakat BMI. A. Aplikasi klinis BMI. 1. Screening status gizi di pasien di rumah sakit atau klinik. 2. Menentukan risiko penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung, dan stroke. 3. Dasar perencanaan intervensi medis seperti diet, aktivitas fisik, terapi obesitas. 4. Monitoring keberhasilan terapi, penurunan berat badan, terapi gizi, atau pengendalian penyakit metabolik. 5. Identifikasi malnutrisi pada pasien dengan penyakit kronis, misalnya kanker, gagal ginjal, HIV/AIDS. B. Aplikasi kesehatan masyarakat BMI. Pertama, survei gizi populasi, misalnya Riskesdas, riset kesehatan dasar di Indonesia. 2. Alat pemantauan status gizi masyarakat, prevalensi obesitas dan kekurangan gizi. 3. Dasar kebijakan kesehatan, program pencegahan obesitas, promo gizi seimbang, edukasi pola makan sehat. 4. Indikator pembangunan kesehatan, memantau tren penyakit tidak menular. 5. Edukasi masyarakat, memberikan informasi sederhana mengenai berat badan sehat. Intinya, di klinis BMI digunakan untuk menilai dan memantau pasien, sedangkan di kesehatan masyarakat digunakan untuk surveillance dan kebijakan dan edukasi gizi. Adapun rumus perhitungan BMI, Body Mass Index. BMI sama dengan berat badan per tinggi badan. Contohnya, berat badannya 70 kg, tinggi badan 1,70 meter. BMI-nya sama dengan 70 per 1,70 kuadrat. Hasilnya itu 24,22 dan hasilnya itu normal. Nah, adapun kesimpulannya, BMI adalah indikator praktis untuk menilai status gizi. Pengukuran dilakukan dengan berat badan dan tinggi badan. Interpretasi hasil harus mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan kondisi khusus. Walaupun sederhana, BMI sangat penting dalam kesehatan klinis dan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.